Shalom, selamat pagi adik-adik kelas TK. Apa kabar semuanya? Kakak yakin kalian semua tetap semangat dan puji Tuhan pasti sehat-sehat semua. Nah adik-adik, sebelum kita menghadap Tuhan untuk beribadah, kakak akan berikan lagu untuk menggerakkan motorik kasar adik-adik. Untuk itu mama nanti dampingi adik-adik untuk mengikuti gerakan dan lagunya ya. Nah, kakak akan berikan 2 lagu. Untuk itu, adik-adik sekarang persiapkan agar adik-adik bisa mengikutinya penuh dengan semangat. Sudah mulai ya? Mari kita ikuti. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you surely want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, and you surely want to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, say ha ha, ha ha. If you're happy and you know it, say ha ha, ha ha. If you're happy and you know it, and you surely want to show it. If you're happy and you know it, say ha ha, ha ha. Yeay, adik-adik pinter deh. Pasti adik-adik tadi penuh semangat mengikuti gerakan dan lagu yang barusan saja adik-adik ikuti. Nah, kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk memulai ibadah dan kita akan menghadap Tuhan. Untuk itu, kakak ajak adik-adik untuk mendengarkan Kidung Ceria 262. Apabila kita sukacita. Adik-adik, kakak ajak untuk sikap berdoa. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah kepadamu. Sertai dan turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak akan membacakan Mazmur. Adik-adik dengarkan ya. Mazmur 147 ayat yang ke-5 dan ke-6. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Kakak baru saja membacakan Mazmur. Sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman, namun sebelumnya kita akan bernyanyi lagi angkat pujian untuk Tuhan dari Kidung Ceria 199. Kusuka menuturkan. Baitnya yang ketiga ya.
Adik-adik, mari kita mulai untuk belajar firman Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-6 dan ke-16. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami siap untuk belajar firman-Mu. Turunkanlah Roh Kudus dan sertai kami agar kami mengerti apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Siapa sih umat Tuhan? Nah, kita akan belajar dari umat Israel di tanah Kanaan. Pada waktu itu, setelah umat Israel keluar dari Mesir dan Yosua dapat membawa mereka ke tanah Kanaan, serta mereka semua tinggal di tanah Kanaan, mereka ini hidupnya sangat taat pada Tuhan. Mereka menepati janjinya kepada Tuhan untuk selalu sayang dan setia kepada Tuhan. Nah, mereka ini adik-adik umat Israel yang lama ini selalu rajin pergi ke gereja, mereka rajin beribadah, mereka rajin berdoa, dan mereka tidak pernah lupa selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara umat Israel. Nah, tetapi adik-adik, pada saat mereka sudah tua-tua, Yosua juga sudah tua. Nah, mama, papa, serta oma, opa Yosua dan Yosua juga sudah meninggal. Ada umat Israel yang baru nih. Mereka memang lahir dan tinggal di tanah Kanaan. Tetapi adik-adik, umat Israel yang baru ini tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak sayang pada Tuhan. Tuhannya jadi sedih sekali. Nah, mereka ini berdoanya tidak kepada Tuhan, tetapi berdoanya kepada dewa-dewa bangsa lain. Mereka menyembah patung-patung dewa lain, dan mereka meminta tolongnya pada patung-patung serta dewa-dewa bangsa lain. Tuhan sangat sedih adik-adik karena mereka melupakan Tuhan dan tidak sayang pada Tuhan. Karena mereka sudah tidak taat pada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan hukuman. Hukuman ini sebagai bukti bahwa Tuhan tetap menyayangi umat Israel. Mereka akhirnya dikuasai oleh bangsa lain. Mereka disuruh kerja keras. Mereka disuruh memberikan makanan kepada bangsa lain dan memberikan uang kepada bangsa lain. Akhirnya mereka tidak tahan adik-adik karena mereka selalu dibuat tidak enak oleh bangsa-bangsa lain. Dan mereka menjerit meminta tolong pada Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami minta tolong. Kami sudah melupakan Engkau. Karena Tuhan begitu sayang kepada umat Israel, Tuhan mendengar semua jeritan mereka dan Tuhan menolong bangsa Israel. Tuhan menyuruh hakim-hakim atau pemimpin Israel untuk membantu umat Israel yang tertindas oleh bangsa lain. Dan Tuhan akan membantu melawan bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya melalui hakim-hakim ini, bangsa Israel akhirnya dapat mengalahkan bangsa-bangsa lain. Dan semua itu juga karena penyertaan Tuhan. Nah adik-adik, betapa Tuhan begitu menyayangi umat Israel. Sekalipun umat Israel tidak sayang dan tidak taat pada Tuhan. Tetapi Tuhan mencoba untuk menyadarkan bangsa Israel agar kembali kepada Tuhan dan mengingat serta berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, seperti bangsa Israel yang sudah menjadi umat Tuhan dan sudah menjadi milik Tuhan, adik-adik juga harus tahu kalau mama papa di rumah, oma dan opa juga adalah umat Tuhan, umat yang sudah diberkati dan sudah menjadi milik Tuhan. Karena orang tua kita sudah diberkati oleh Tuhan, sehingga kita pun bisa dipelihara, disekolahkan, punya tempat tinggal, dan memberikan kasih sayang kepada kita. Nah, adik-adik,
Adik-adik dan kakak juga sama-sama dikasihi Tuhan, karena kita sudah diselamatkan dan dipilih menjadi umat Tuhan. Untuk itu, adik-adik dan kakak harus selalu mengasihi Tuhan, harus selalu taat dan sayang kepada Tuhan. Bagaimana ya caranya? Caranya yaitu selalu menghormati dan dengar-dengaran sama orang tua. Ya, jangan marah-marah sama orang tua. Adik-adik juga harus sayang sama mama papa, oma opa, adik dan kakak yang ada di rumah. Dan adik-adik juga jangan lupa berdoa dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik juga jangan lupa harus selalu rajin beribadah hari Minggu kepada Tuhan. Nah, adik-adik ini adalah umat Tuhan masa kini yang dikasihi Tuhan dan harus mengasihi Tuhan dengan selalu taat kepada Tuhan dan selalu sayang kepada Tuhan. Untuk itu, ingat ya adik-adik, harus selalu mengasihi Tuhan dengan taat dan sayang kepada Tuhan. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya, kalau kau dipanggil. jawablah ya ya ya. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, Segera lakukan, kalau papa suruh. segera lakukan. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, Cepatlah ku tidur, kalau waktunya tidur. cepatlah ku tidur. Kita akan berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah belajar firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang selalu taat dan mengasihi Engkau. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh bangsa Indonesia dan seluruh teman-teman, seluruh kakak layan, buat oma, buat opa, buat mama, buat papa, buat kakak dan buat adik. Berkati kami semua, limpahkan kesehatan dan jaga sertai kami selalu di dalam kehidupan kami. Dan ya Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa selalu mengajarkan kepada kami untuk selalu menjadi umat-Mu yang taat dan mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik. Kita akan memuji Tuhan dengan kidung ceria, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur atas seluruh pelayanan di tempat dan waktu saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami sesuai dengan rencananya. Di dalam nama Tuhan, kami akan memberikan persembahan ini. Haleluya, amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka.
Baiklah adik-adik, ibadahnya sudah selesai. Ingatlah, taat dan sayang kepada Tuhan ya. Kita akan berdoa penutup. Tuhan, terima kasih untuk seluruh ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan dapat menyertai kami dan kami dapat mengikuti ibadah kembali di minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.